masalah sinyal tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anwar musallim wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada Zoom meeting kita pada hari ini yaitu pada acara Latest Series Batch 4 yang diadakan oleh Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umat Islam dari alam kegelapan dengan alam yang penuh dengan berilmu terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tidak lupa pula yang saya hormati Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yaitu Ibu Lilis Haryati Hasibuan MSI beserta jajarannya. Dan tidak lupa pula yang saya hormati narasumber yang telah hadir bersama kita yaitu Bapak Nanda Rizky MSI, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada lecture series pada hari ini. Saya Nur Saniati selaku moderator yang akan memandu acara lecture series batch 4 kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pada acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu menyapa seluruh peserta. Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya berharap pada acara utus series kita hari ini dapat berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti dapat bermanfaat untuk kita. Tanpa mempanjang lagi, kita di sini telah kedatangan narasumber yaitu yang merupakan salah satu dosen matematika dari Universitas Maula Warman yaitu Bapak Nanda Arista Rizky MSI. Sebelum kita mulai, marilah kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik sekali sini. Maaf ya Pak atas keterlambatannya Pak, ada Siap, siap. masalah jaringan tadi. Oh iya, aman, aman. Gimana Pak? Apakah sudah siap untuk menyampaikan Oh materinya iya, hari ini? siap, siap, siap. Baik, Sudah siap, sudah. berhubung narasumber kita pada hari ini sudah siap menyampaikan materinya, tanpa mempanjang lagi, marilah kita persilahkan kepada narasumber kita, kepada Pak Nanda, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Saniati. Nanti saya minta ini ya beberapa Sama-sama. dari kalian yang ini. Share screen laptopnya. Kalian ada yang bawa laptop ya? Atau gimana? Ada yang bawa laptop nggak di sini? Kemudian ada yang bawa ya nanti salah satu dari kalian atau Nur Saniati mungkin atau siapa gitu ya nanti dia share screen eh, di codingan Python-nya nanti ya. Nah, ini saya search dulu. Oke, materi hari ini tentang ini analisis diskriminan ya. Dan tentu linknya tetap sama dan sama yang sebelumnya. Ini linknya di sini ya. Saya copy, saya kopas ke ini ya, ke chat. Link materinya di sana dan setiap pertemuan linknya tetap sama ya, tetap situ. Hari ini pertemuan keempat kita masuk di analisis diskriminan. Nah, sekarang mungkin nanti kita akan banyak prakteknya ya, terutama di bagian Python-nya. Nah, analisis diskriminan ya, maksudnya diskriminan ini banyak, ada yang linear, ada yang kuadratik gitu ya.
Yang diskriminan di sini artinya linear maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah linear. Atau bahasa Inggrisnya linear discriminant analysis. Kadang kita taunya LDA, LDA gitu ya, LDA. Eh, Kalau kita nyambung sama pertemuan pertama gitu ya, analisis diskriminan ini termasuk metode pengujian struktur. Artinya apa? Artinya kita sudah punya variabel bebas dan variabel responnya. Nah, algoritma supervised learning artinya kita punya variabel target gitu ya. Target kita apa gitu ya. Jadi ini termasuk metode pengujian struktur dan algoritma supervised learning. Analisis diskriminan atau LDA ya, kalau bahasa Inggrisnya LDA ini, dia bisa apa? Dia itu bisa mengklasifikasikan atau kita bedakan gitu ya antara dua atau lebih kelompok gitu ya berdasarkan beberapa variabel prediktor. Nah, kelompok di sini artinya datanya kategori gitu ya. Datanya kategori bisa nominal, bisa ordinal gitu ya. Kebanyakan sih dia itu kalau misalnya datanya berupa ordinal sangat mudah kita interpretasi ya. Tapi kebanyakan analisis diskriminan ini dipakai ketika eh, variabel responnya dia nominal. Wah, kita susah itu membedakan. Kita susah membedakan kelompok gitu ya. Beberapa kelompok atau kelas itu ya berdasarkan variabel prediktor. Nanti variabel prediktornya banyak. Untuk keuntungannya apa? Ada tiga di sini ya. Yang pertama kita reduksi dimensi. Artinya apa? Tadinya itu variabelnya banyak gitu ya. Anggaplah misalkan kayak regresi gitu ya. Ini beda sih memang kayak dia sama-sama metode pengujian struktur gitu ya. Kalau regresi kan juga sama ya. Tapi kalau misalnya anggaplah kalau di regresi variabel responnya adalah kategori gitu ya. Misalkan baik atau buruk gitu kan berarti kategori. Kalau regresi kan harus kontinu ya. Nah, terus kemudian variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya di sini banyak gitu. Biasanya dua atau lebih itu kalau dia sudah di atas 4 atau di atas 5 itu udah itu sangat dibutuhkan ini ya untuk analisis diskriminan. Jadi tadinya dimensinya misalkan kita pakai kita punya 5 variabel bebas berarti ya. Berarti kita harus menggambarkan dimensi 5 kan sulit itu ya. Data berdimensi 5 tuh sulit kita gambarkan. Jadi kita reduksi sehingga kita buat diagram apa bisa kita buat di koordinat kartesius yang hanya eh, digambarkan dalam dua dimensi gitu ya. Ada sumbu X, sumbu Y gitu ya. Tadinya dimensinya banyak bisa diubah menjadi sedikit gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan interpretasi dan visualisasi datanya. Nanti ada dicontohkan nanti setelah ini. Nah, yang kedua adalah peningkatan klasifikasi. Dengan adanya ini ya, analisis diskriminan ini kan termasuk metode klasifikasi ya. Dia bisa ngurangin kompleksitas perhitungan. Harusnya perhitungan itu ya tadinya kuadrat, wah, apalagi yang dia perhitungannya kuadratik atau kubik gitu ya. Itu ini sulit sekali. Ini mudah, dia mungkin hampir mirip seperti analisis regresi. Kita tinggal masukkan datanya, data X-nya ya untuk prediksi nilai Y-nya. Dan peningkatan perbedaan antar kelompok. Yang ketiga adalah pengenalan pola yang tersembunyi dalam data. Wah, ini sulit nih. Sehingga memberikan wawasan yang berharga dalam berbagai bidang. Nah, misalkan ya, kadang kita bingung ya membedakan wajah orang orang Cina, orang Korea, dan orang Jepang itu mirip-mirip gitu ya. Misalkan ya. Nah, kita punya gambar ya kan. Dan gambar ini kita punya variabel responnya. Misalkan dia responnya adalah
variabel respon ya. Variabel targetnya adalah negaranya gitu ya. Dia negara mana? Misalkan gambar ini adalah dari negara ini gitu ya. Nah, kalau gambar, kalian bisa tahu kan gambar itu kan ada dari berbagai pixel kan. Dan setiap pixel itu eh, ada ininya, ada warnanya gitu ya. Nah, sementara warna itu bisa kita kasih nilai di antara 0 sampai 255. Nah, bayangkan kalau misalnya kita punya gambar yang pixelnya panjang apa ya, luas gitu ya. Dan kita bisa ubah itu ke dalam matriks gitu kan. Dan masing-masing selnya itu bisa merupakan variabel. Dan variabel itu menjadi variabel ini ya, variabel prediktor untuk memprediksi apakah gambar ini termasuk gambar orang Cina, Korea, atau Jepang. Dan bisa juga analisis teks gitu ya. Misalkan kategorinya apa ya misalkan ya. Ini termasuk email spam gitu ya eh, atau bukan gitu ya, spam atau bukan misalkan. Nah, itu beberapa keuntungannya. Nah, secara visual ya, misalkan kita punya data nih. Datanya antara data ini ya, data yang titik warna hitam dan bulat yang warna hitam ini, lingkaran warna hitam dan segitiga yang warna biru gini ya. Kemudian kita pisah gitu ya, setelah kita terapkan analisis diskriminan, kita bisa membedakan gitu ya. Yang mana yang bulat hitam dan yang mana yang segitiga yang biru gitu. Walaupun beberapa ada yang noise gitu ya atau anomali gitu ya. Misalkan di sini ada contohnya ada dua nih ya, ada dua data ya titik data yang seharusnya diprediksi masuk ke dalam kelompok gitu ya, yang warna hitam ya bulat warna hitam gitu. Ini ilustrasinya. Jadi kita punya data yang mungkin cukup eh, lumayan berantakan gitu ya. Terus kita bisa memisahkan gitu ya. Jadi diskriminan ini maksudnya memisahkan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk mencari kombinasi linier, gitu ya. Berarti kita punya suatu fungsi gitu ya. Dari fitur-fitur. Nah, fitur-fiturnya artinya ini bahasa data science fitur ini. Fitur ini artinya dia variabel bebas gitu ya. Variabel prediktor yang dapat memisahkan kelas-kelas atau kelompok ya. Kadang saya kurang konsisten juga nih. Kelas-kelas atau kelompok gitu ya. Ini maksudnya kelas ya. Kelas segitiga sama kelas eh, lingkaran bulat. Jadi lebih seefisien mungkin. Jadi datanya sangat berantakan, kemudian kita bisa menjadi eh, bisa membedakan antara dua ya, yang kelompok atau kelas yang hitam dan kelas yang biru seperti ini. Ini contoh untuk yang penelitian saya yang pernah saya lakukan ya. Saya waktu itu meneliti di Madrasah Aliyah sama Madrasah Aliyah Negeri nomor 1 Samarinda gitu ya. Sorry Man 2 nih. Sorry, Man 2. Nah, ternyata di sana itu ya di Man 2 itu penjurusannya ada 4 kelas gitu ya, empat jurusan gitu. Ada jurusan agama, ada jurusan bahasa gitu ya, ada IPA dan IPS. Ini saya pakainya pakai R ya, bukan pakai Python waktu itu ya. Mungkin codingannya bisa beda lagi nanti untuk kalau di apa di Python. Jadi untuk membedakannya siswa itu masuk di kelas apa jurusan mana ya. Dan waktu itu saya minta mereka kan masih masih siswa baru lah ibaratnya. Waktu itu tuh ada namanya ujian nasional ya kan. Ujian nasionalnya itu apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, dan IPA. Kemudian ada ujian sekolah waktu dia SMP atau
MTS waktu itu ya sebelumnya ya. Ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Jadi bayangkan nih, eh, dari data siswa tadi, siswa MAN 2 Samarinda, itu ada 11 variabel. 11 variabel dan prediktornya, data prediktornya itu ini jurusannya gitu ya. Dia jurusan apa gitu ya. Masuk jurusan agama kah, atau bahasa, atau IPA, atau IPS gitu. Nah, intinya saya minta datanya dari mereka gitu ya. Sehingga saya bisa membuat diskriminan gitu ya. Ntar ini saya zoom sedikit. Nah, itu begini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata ya kalau dia eh, termasuk yang pintar-pintar tuh ya, maksudnya yang lainnya apa? Yang banyak yang tinggi lah ibaratnya ya. Ujian nasional tinggi, ujian apa yang IPS-nya tinggi gitu ya. Dia masukkan di IPA gitu. Nah, ini kan bisa kelihatan dia ke arah ke sebelah kanan. Pokoknya yang tinggi-tinggi itu masuk ke sebelah kanan. Sementara kalau dia akademiknya masih kurang, dia masukkan di jurusan IPS gitu ya. Nah, ini kan sedikit beda. Walaupun ada yang apa? Ada juga yang beririsan. Tapi secara keseluruhan kita bisa lihat gitu ya. Yang IPA lebih lebih tinggi nilainya daripada yang IPS. Di sebelah kanan ya kalau IPA. Nah, sementara untuk yang dua yang lain gimana? Ada agama dan bahasa. Nah, kalau dia tidak masuk IPA dan IPS, kemudian dia nilainya masih tinggi ya, masuknya di bahasa gitu. Kemudian kalau dia masih kurang juga dimasukkan ke jurusan agama gitu ya. Nah, ini untuk contoh visualnya. Kita bisa membedakan gitu ya. Apa sih bedanya siswa jurusan agama, jurusan bahasa, IPA, dan IPS. Seperti itu. Berdasarkan 11 variabel. Nah, dari software yang R itu yang saya coba ya, dia bisa mengeluarkan ini fungsi ya, fungsi untuk diskriminannya gitu ya. Jadi nilai-nilai dari apa ujian sebelumnya, ujian nasional atau ujian sekolah itu disubstitusilah ke dalam sini semua gitu ya. Nanti dapatlah suatu nilai ya, nilai dari fungsi. Dan nilai itu yang masuk ke dalam proyeksi di sini ya. Nah, masuk di sini. Kalau dia nilainya fx-nya tinggi, ya dia mungkin mendekati 10 gitu ya, nilainya di daerah-daerah sini. Tapi kalau misalnya fx-nya dia rendah, mungkin dia di bawah 4 mungkin ya. Nah, misalkan nilainya 8 gitu ya. Nah, 8 ini Lah, kan, kok kabui na mo ko? nah misalnya 8 itu nilainya di daerah sini. Nah, mereka itu cocoknya di mana gitu ya. Ternyata mereka tuh cocoknya di jurusan agama misalkan. Kecuali kalau misalnya nilainya 9 gitu. Wah, mungkin IPA gitu ya. Nah, jadi ada 9, 10, dan seterusnya. Jadi tinggal disubstitusi aja ke sini gitu ya. Ini kemarin kayaknya skalanya sampai 100 deh kayaknya waktu itu. Skalanya 100, maka sini jadi 10 ya. Oke, nah kita ketemu lagi sama bunga ini ya. Ini namanya bunga iris. Di mata saya ini sama. Bunga ini. Apa bedanya? Sama-sama bunga menurut saya gitu ya. Mereka ini namanya bunga iris. Ternyata dibedakan gitu ya. Ada iris sentosa, iris versicolor, dan virginica. Di mata saya mereka sama. Ternyata memang dibedakan gitu ya. Cara membedakannya gimana? Bisa dilihat dari ini, petal dan sepal. Petal itu yang ini ya. Ini ada petal dan sepal. Dan masing-masing itu ada panjang dan lebarnya gitu ya. Dan kita punya 4 variabel itu dan bisa kita lihat kelasnya, variabel targetnya gitu ya. Nah, kalau di data science itu
variabel bebasnya itu termasuk fitur ya. Jadi fiturnya ini ada empat. Sepal length, sepal width, petal length, dan petal width ya. Jadi empat variabel ini termasuk fitur. Sementara kelas ini adalah variabel targetnya. Jadi iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, pertanyaannya adalah ketika panjang sepalnya adalah 6,2, lebarnya adalah 2,8, panjang petalnya adalah 4,8, dan lebarnya 1,8, dia termasuk yang mana gitu ya. Nah, inilah peranan si ini ya, analisis diskriminan. Nanti kita coba ya, coba pakai Python nanti. Nah, bagaimana cara membedakan bunga iris berdasarkan panjang dan lebar dari petal dan sepalnya? Nanti kita akan coba. Nanti kalian siap-siap ya, share screen nanti ya. Oke, ini kalian lihat apa di layar kalian di sini? Nah, di lihat kah? Penguin. Penguin ya. Nah, menurut saya ini penguin, tapi mereka itu membedakan. Penguinnya beda-beda. Ada yang ini ya, penguin yang begini ya, ya apa ini, chin strap. Ada yang Gentoo dan Adilei gitu ya. Gak tahu ini bacanya gimana ya. Ada penguin, ternyata penguinnya dibagi jadi tiga. Waduh, pusing saya. Saya kalau ketemu salah satu dari mereka ini, saya nyebutnya penguin gitu ya. Ternyata penguin itu dibedakan gitu, ada tiga. Cara bedakannya apa? Nah, pakai ini, pakai bill. Kayak apa sih, kayak moncongnya itu ya. Dilihat dari paruhnya ini, ada panjang dan ada kedalamannya. Wah, pusing juga ya menurut saya. Penguin ini, sama-sama penguin. Nah, ini dalam data ya, dimensi bill itu di dimensinya sebagai apa? Ada yang panjang full man dan kedalaman full man. Nah, ini full man ya. Datanya bisa kalian unduh di sini. Nah, ini juga ya. Ini kalau sempat sih kita coba yang ini. Dan ini kita di bumi nih, ya, ini bumi. Dan lapisan untuk yang atmosfer itu dibagi-bagi gitu ya. Ini ada bumi, ada troposfer, ada tropopause sampai oh ini ada ini ada yang ozon gitu ya. Ozon bagian sini, ada mesopause dan yang terakhir ya, nggak tahu nih terakhir atau apa ya. Ada ionosfer. Nah, ini ada nanti kita kalau sempat sih. Ini ada data ionosfer. Datanya dari sini ya. Data ini diperoleh dari sistem radar dari Teluk Gus di Kanada gitu ya, pada tahun 1989. Nah, data ini dikategori. Jadi eh, di daerah tertentu gitu ya, di daerah tertentu itu mungkin di negara tertentu dia termasuk ionosfernya gimana? Apakah baik atau buruk gitu ya, good atau bad gitu. Dilihat dari beberapa variabel. Wah, ini nanti banyak sekali variabelnya. Dan hands on. Oke. Siapa yang mau share screen layar? Adakah? Siapa? Ada yang mau share screen layar untuk codingannya? Biar saya yang share screen, Pak. Oke, siap. Share screen layarnya. Bentar ya. Ini diklik saja ya, diklik. Hmm, Ini saya stop share dulu. Sudah punya ini kah? Punya PDF-nya kah? PDF-nya ada di chat ya.
Nah, linknya saya kopas juga nih. Saya kopas ke chat. Oh, bukan. Nah, ini share apa nih? Nah, ini ya, saya share di ini. Apa sudah kelihatan, Pak? Terlihat tapi notepad yang dilihat. Saya lihat notepad Iya, ini. ini tugas, ini codingan terakhir kami, Pak. Oh iya, gimana tuh? Codingan apa tuh? Ini Python tugasnya ya? itu, kalau nggak salah arbitrary itu, Pak. Arbitrary. Sebentar, Oh, Pak. bukan. Kopas codingan yang dari saya nih. Dari saya. Yang di chat. Oh, ini tugas kalian ya, yang Python ya. Bagus juga tuh, ada print, arbitrary. Bagus, bagus. Nah, itu kan kalian belajar ya, ada plus sama dengan gitu ya. ARG, ARGS, argumen berarti ya. Nah, itu coba-coba share yang saya kopas di ini, di chat. Nah, lihat, ada Google Colab itu, klik, coba diklik. Coba-coba diklik. Yang ini, Pak. Ya, yang di chat. Cuman yang saya lihat di share masih ini, masih notepad, salah, bukan notepad. Notepadnya tutup dulu. Oh iya. Baik. Ini udah yang saya buka dari yang Bapak kirimkan, Pak. Iya, tapi share-nya salah, kayaknya salah share. Share lagi deh. Tutup lagi, baru share lagi. Yang saya lihat Hmm. beda nih kayaknya. Yang link ini, Pak. Iya, betul. Jadi tutup dulu, Sudah tutup saya tutup, Pak. tutup apa? Tutup share screen-nya, Oh iya. terus buka lagi. Eh, Saya lihat notepad masih ini kayaknya. Nah, tutup dulu, buka yang Google Collab-nya yang di saya link itu ya. Kalau sudah baru di share screen. Ya, Yang ini kayaknya. gini, Pak. Ah, betul sekali. Itu ada tulisan bagikan, ya kan? Kelihatan nggak yang bagikan? Yang pojok kanan atas dekat foto itu. Hmm. Ya, di bawahnya bagikan itu, bukan, foto yang bawah. Yang Ada tulisan bagikan. Ada, Bu, ya bukan, bukan diklik, nggak diklik itu. Nah, itu ada bawahnya kan all bookmark, di bawahnya ada foto ya lagi. Sebelah kirinya ada bagikan, ya kan? Ada nggak tulisan bagikan? enggak ada, Pak. Ada, itu tulisan bagikan. Nah, di bawahnya Di di luar ini tadi, betul tadi. Ke Tadi kan klik yang titik tiga, jangan diklik harusnya, jangan ah diklik titik ini, tiga. Pak. Ya, jangan diklik, tapi klik bawahnya, Oh, sebentar. ke cancel dulu. Nah, di bawahnya itu ada hubungkan, klik Oh, ini. hubungkannya. Ah, betul. Klik hubungkan, sambil menunggu itu ya, nanti ada tulisan CPU atau RAM-nya kalau nggak salah. Ada pertemuan dua, lihat nggak? Yang sebelah kiri pertemuan dua, eh Lihat. pertemuan dua. Nah, pertemuan dua tuh ada kayak segitiga bawah ke bawah, diklik segitiganya. Yang Bukan, ini, Pak. bukan atas lagi. Ini. Atasnya sedikit, sebelahnya Ini. pertemuan dua. Nah, itu diklik.
Nah, terus pertemuan tiga juga sama, sampingnya diklik juga. Kita apa ini? Kita collapse namanya. Nah, nanti pertemuan 4, oke stop. Di bawahnya bagikan tadi ada tulisan hubungkan ya, sekarang diubah jadi RAM sama disk ya kan. Nah, artinya kita sudah bisa memakai gitu. Nah, sekarang balik ke pertemuan 4 di bawah. Nah, pertemuan 4 dibuka lagi. Di Nah, seperti itu. Sebelah kirinya itu ada tanda kayak play gitu ya, di running. Nah, itu diklik ke runningnya. Tetap jalan. Oke, tetap jalan. Oke, kemudian yang bagian bawah, load data iris. Coba klik lagi. Nah, ini enaknya ya kalau Google Colab, kalau kita punya codingan Python, kita bisa saling mengoreksi gitu. Nah, ini datanya ya. Data irisnya, coba scroll ke bawah sedikit. Jadi ada data, ada target ya, kelihatan tuh ada target. Targetnya 0, kemudian 1, kemudian 2 ya. Nah, ke bawah lagi itu ada frame-nya non ya. Terus ada target names. Stop dulu. Ya, stop di sini. Terus ada target names. Namesnya apa? Ada Sentosa, ada ya versi color, dan Virginica gitu kan. Nah, itu ada 3 kelas atau kelompok. Oke, scroll lagi ke bawah. Ada fitur name-nya. Oke, lagi scroll ke bawah. Nah, ini iris datanya. Tadi kita panggil iris aja. Coba di running lagi yang iris data yang ya betul itu kita merunning namanya. Mengcompile, mengkompilasi. Nah, keluar datanya ya. Kalau data itu begitu, ada 4 kolom ya. Kolom pertama, kedua, 3 sampai 4. Scroll lagi ke bawah. Nah, scroll ke bawah. Nah, itu ada iris target name di running lagi, di apa? Di compile, diklik. Ya, diklik. Sudah ke belum? Sudah ya. Klik lagi. Oke, sudah. Terus iris target, diklik targetnya. Nah, jadi kita punya data iris ya, tulisannya iris gitu. Kalau titik data, dot data tadi bentuknya ya data tadi ya. Terus ada iris target names, kemudian iris dot target ya. Nah, gimana cara menggunakan data iris? Nah, scroll ke bawah, tuh ada di compile lagi yang sebelah kiri. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama ya, load data iris, stop di sini dulu. Nah, kemudian kita convert ke data frame gitu ya. Mungkin kalau kalian ada yang pernah pakai R atau R gitu ya, pasti pernah kenal dengan namanya data frame. Data frame itu kayak kayak tabel gitu ya, tabel tapi kumpulan dari variabel-variabel. Nah, kita buat data frame, datanya ya, data, kemudian ada target, kolomnya itu fitur name dan target ya. Terus ada spesies gitu ya, ada target, ada spesies. Def head, oh ini nggak keluar def headnya. Terus bisa dilihat bahwa berapa banyak observasi, berapa itu kelihatan, 150 ya. Nah, itu ada 150 baris data gitu. Nah, scroll ke bawah sedikit, terus di apa? Di compile lagi, compile sedikit. Nah, kita modelkan pakai LDA. Caranya gimana? Kita tentukan yang mana X, yang mana Y, yang mana variabel bebas, yang mana variabel responnya gitu ya. X-nya apa, Y-nya apa gitu. Nah, itu sedikit beda ya. X-nya tuh X-nya dibuat besar aja gitu ya. Terus cara modelkannya gimana? Linear diskriminan analisis dalam kurung gitu ya. Dalam kurung tutup kurung. Dan itu harus besar kecilnya harus sama ya. L-nya besar, D-nya besar, A-nya besar gitu ya. Linear discriminant analysis. Kemudian model dot fit, kemudian dalam kurung X besar, koma Y kecil ya. Nah, kita punya data ya, datanya, kemudian kita konversi ke variabel X dan Y, dan kita masukkan ke modelnya. Oh iya, masih di sana, jangan batal. Jangan batal harusnya. Nanti ada klik masih di sana, ya gitu. Oke, bawa sedikit. Kita hitung akurasinya kalau kita pakai LDA. Coba dikompilasi.
Akurasinya berapa itu? 98% ya. 98%. Oh, lumayan tinggi lah. Nah, scroll lagi ke bawah. Nah, misal nih, ya itu ya. Kita punya observasi baru kalau, ya sebentar saya nyontek dulu materinya. Kalau panjang sepalnya berapa di situ? Panjang sepalnya misalkan, taruh, taruh. Kalau panjang sepalnya adalah 5, lebar sepalnya 3 gitu ya. Panjang petalnya 1, lebar petalnya 0,4 gitu ya. Terus diprediksi ternyata apa tulisannya? Iris apa itu? Iris Sentosa kah, Versicolor atau Virginica di situ? Kelihatan nggak di situ hasilnya? Apa itu tulisannya? Apakah Sentosa, Versicolor atau Virginica? Hasilnya apa? Kelihatan nggak itu? Enggak, bukan yang tadi, yang tadi. Nah, di sini, oh, atau di compile lagi, klik compile lagi, di running lagi ya, di kiri ya. Nah, nanti kan keluar hasil ya. Oh, ini agak lama. Nah, hasilnya apa tuh? Array apa tulisannya? Tosa, Pak. Nah, Iris Sentosa. Coba limanya diganti, misal diganti berapa? Ada yang limanya ganti 6,1 deh, coba. Limanya itu diganti 6,1. Terus lebarnya berapa ya? 2,5 deh, coba 2,5. Terus panjang petalnya berapa ya? Berapa? Maunya berapa? Sembarang aja. Edit, edit. Ya, sembarang. Berapa ya? 3 boleh, Pak? Nah, boleh 3 ya. Masih bisa 3. Panjangnya kan 3 ya, bisa. Terus ini lebarnya petal berapa? Maunya berapa? Sembarang. Di bawah 3 tuh. 0 sampai 3. Dua Gimana? saja. Ada yang mau? Dua, Pak. Berapa? Berapa tadi? Dua bisa, Pak? 2 bisa. 2 koma berapa gitu ya? Jangan 2 aja. Coba. 2 koma berapa gitu. Dua Boleh. koma lima. 2,5. Oh, titik yang depannya jangan. Tuh ada titik depannya 2 nih. Oke, ini kita tebak nih. Sebelum diklik, nah diklik klik ya. Nah, itu versi color. Nah, itu versi color gitu ya. Nah, harusnya kita bisa tebak-tebakan. Kalian bisa nebak apa gitu ya. Ternyata dia versi color gitu ya. Dia bunga juga, bunga iris yang jenisnya versi color. Terus kita visualisasi. Nah, di bawahnya lagi ya, di running. Nah, di running, datanya sama ya. Terus kita masukkan LDA-nya, mana LDA? Oh iya, ada target names, ditransform. Nah, itu ya ada data plot kan bawahnya, kan ada model. Bawahnya tuh ada data plot. Nah, itu modelnya dimasukkan ke dalam transformasi gitu ya. Ditransformasi, kemudian masuklah ke data plot. Datanya tuh nanti diplot gitu ya. Ini fungsinya nggak kelihatan. Sebetulnya kalau dicari tuh bisa aja dilihatkan fungsinya. Oke, scroll lagi ke bawah ada ini, ada gambar ya. Nah, ini kita bedakan. Tadi versi color ya. Versi color berarti yang di tengah, yang hijau gitu ya. Jadi kita input data apa sepalnya gitu ya dan petalnya, baik panjang maupun lebarnya gitu ya. Masukkan ke dalam fungsi nanti nilainya berapa gitu ya. Itu nilainya dari -10 sampai 10 ya kan. Nah, misalkan dapatnya berapa? 7,5 berarti kan dia termasuk apa? Sentosa ya, yang merah ya. Nah, misalkan saya tanya nih, eh, setelah ditransformasi dapatnya -5, berarti termasuk apa? Ada yang tahu kalau -5? Nah, itu kelihatan tuh di situ. -5 yang mana? Coba kursornya diarahin ke ini. Lewat Negatif lalu, 5. Pak.
Ya, berarti warna ini Virginica ya. Nah, kayak gitu dia. Kita membedakan antara Sentosa, versi color maupun Virginica. Caranya itu. Nah, itu kan ada pemisahnya ya. Nah, kira-kira yang memisahkan antara warna hijau dan warna biru apa? Berapa bilangannya? Negatif ya. Kira-kira di mana? Nah, di situ kali ya. Itu berapa itu? Negatif berapa? Berapa ya? Negatif berapa tuh? Negatif 4,25 Pak. 4,25 ya. Oke, 4,25. Nah, berarti kalau di bawah 4,25 dia termasuk Virginica gitu loh. Nah, sekarang yang membedakan antara hijau sama merah. Tengah-tengahnya di mana tuh pemisahnya? Ada yang tahu nggak tuh? Kira-kira di mana tuh? Kursornya coba. Antara hijau sama merah. Mana? Pas yang di tengah banget tuh di mana? Di mana kira-kira? Ya, sembarang sih. Mau di mana ya bisa. Ya, sembarang. Di situ kan bisa juga. Nah, itu berapa kalau di situ? Berapa ya? Ya, boleh. Di mana aja. Di mana aja sembarang. Tunjuk ya di situ. Berapa itu di situ? Positif kan itu. Berapa itu ya? Berapa? 2, berapa itu? Ya, anggaplah berapa ya? 2,5 atau 3 lah mungkin ya. Nah, bisa. Jadi di atas 3 termasuk Sentosa gitu ya, tapi di bawahnya termasuk versi color. Atau bisa juga Virginica ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Belum Pak. Belum ya, oke. Coba scroll lagi ke bawah, nanti ada data. Ntar saya sambil casnya. Nah, ini data penguin yang tadi. Di mata saya penguin. Ternyata penguinnya dibagi jadi tiga jenis gitu ya. Tapi dia, nah itu ada itu ya, di di compile lagi, dia di running lagi. Dari atas, jangan dari atas lagi harusnya. Atasnya juga. Nah itu ya. Nah itu data penguin. Itu diinstal dulu ya, install. Kemudian bawahnya lagi sedikit. Bukan yang bawahnya lagi. Nah itu di load ya. Nah di load. Kita masukkan data penguin. Data penguin. Nah oke, masuk lagi ke bawah. Itu ada penguin. Nah itu, oke di run. Waduh, hujan ya. Nah itu muncul ya. Di data penguin itu ada apa? Ada spesiesnya. Ada Adelie, ada Chinstrap gitu ya. Terus island itu ini apa? Island itu apa sih? Island itu apa sih? Apa island itu apa? Apa island itu apa? Ada yang tahu nggak? Pulau ya, pulau. Dia dia ada di pulau mana gitu ya. Tapi data ini tidak kita pakai. Jadi yang kita pakai itu untuk yang data numeriknya saja. Terus ada billnya, bill panjang panjang billnya dalam satuan milimeter ya kan. Ada kedalaman billnya. Ada apa itu? Flipper tuh apa ya? Flipper tuh pokoknya panjang flippernya dan masa jenisnya ya, masa masa tubuhnya berapa gram gitu ya. Kayaknya G itu gram gitu. Terus ada gendernya, gendernya kita tidak pakai gitu ya. Terus ada tahunnya, mungkin tahun ditemukannya si penguin ini gitu ya. Kita tidak pakai juga. Nah, ada yang tahu nggak NaN itu apa artinya? Yang misalkan di ini, yang nomor 3 tuh. Sebelah kanan tuh kan ada NaN. Ada yang tahu nggak NaN itu apa? Ada yang tahu NaN? N besar, A kecil, N besar. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke, nggak tahu. Nah, itu klik. Saya bukan robot. Oke, nah gitu. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kalian klik ya. NaN itu artinya apa? Dia bahasa Inggris, singkatan.
eh, not a number gitu ya. Dia bukan bilangan, artinya dia itu kayak missing value. Kalau kalian belajar statistik tuh missing value. Ketika di input kosong hasilnya ya. Nah, kita harus menghilangkan yang NaN-nya gitu. Kita bisa lihat bahwa di situ ada berapa baris. 344 ya, kelihatan ya. 344 dan 8 kolom, 8 variabel gitu ya. Oke, scroll lagi ke bawah. Nah, penguin head-nya di running lagi. Kita ambil sedikit aja. Ke bawah lagi. Berapa banyak datanya? Pakai len ya. Oke, di running. Ada 344 data. Di bawahnya lagi. Apakah ada data not a number gitu ya? Coba klik. Ternyata true gitu ya. Ada. Di mana saja? Ke bawahnya lagi. Nah, itu ya. Di billengnya 2, bill date-nya 2, reaper-nya 2, di jenis kelaminnya 11 gitu ya. Nah, terus kita hilangkan itu semua. Nah, kita hilangkan semua, kemudian coba ya, di running lagi. Nah, kemudian berapa banyak datanya? Ternyata 333. Nah, kita buat LDA-nya. Tahu nggak caranya? Yang di atas tadi di kopas, coba. Kalau ke atas yang data iris tadi, yang bukan atasnya lagi. Ah, boleh boleh yang tadi aja, yang visual nih, kopas semua, kopas dari situ sampai ke bawah. Nah, itu kopas, copy, Ctrl C ya, atau klik kanan copy. Sebentar, suara saya masih kedengaran nggak di tempat kalian? Di sini hujan di sini. Masih, Pak. Masih ya, oke. Di belakang saya hujan. Bikin data barunya yang di sini, Pak. Bukan, di penguin, di atasnya lagi yang penguin. Ini data yang beda lagi. Ini data atmosfer. Nah, bawahnya. Di bawahnya 333. Ini kan penguin ya. Nah, terus ada bawah sedikit, bawah Ini, sedikit. Pak. Ya, oke. Bawahnya lagi. Ya, ini data penguin. Bawahnya lagi 344. Bawahnya lagi true. Bawahnya lagi ini ya. Nah, 333. Nah, stop. Di bawahnya 333. Di antaranya 333 dengan yang di bawahnya itu ada tulisan kode. Kelihatan Iya, ya. Dia kelihatan, kadang Pak. muncul, kadang enggak ya. Gimana cara munculkannya? Berarti kursornya diarahin ke tengah, ya kan? Nah, Oke, Pak. sekarang klik kodenya. Klik kodenya. Oke, klik. Baru Ctrl V yang tadi. Nah, sebentar. X-nya kalian ubah dulu, ganti. Ntar, scroll ke atas sedikit. Eh, eh, di atasnya sedikit itu ada 333 ya. Di bawahnya kasih kode lagi. Kasih kode lagi. Oke. Nah, ketik data baru dot head. Data baru, sambung. Data barunya sambung. Ini ada Oh, spasinya. Data baru, titik, head kepala. Head. Bukan head. Head. Anu, kepala, oh, kepala. head. Bahasa Inggrisnya kepala. Ya, head. Ya. Terus dalam kurung, tutup kurung. Nah, terus kasih, compile lagi. Di running. Nah, terus, oke, target. Nah, sekarang
X-nya itu ganti bukan iris ya. X-nya, irisnya ganti dengan data baru. Data baru, titik datanya jangan deh, jangan titik data. Data baru, titik datanya diganti dengan dihapus dulu titik datanya, dihapus dulu. Terus ada siku dalam kurung siku. Bukan bukan kurung siku, siku lagi, siku lagi. Ya, ketik bill line mm yang di atas itu kan ada tuh. Bill Hmm? underscore, ikutin yang itu yang di atas itu, line mm. Kayaknya ada L, ada D-nya salah. Underscore Hmm? mm. Oh, tidak bill Leng TH MM. underscore mm. Kemudian, oh iya sorry, petik dulu. Dikasih petik, petik atas dulu di atasnya. Sebelum bill tadi ada petik, petik itu sebelahnya koma tuh ya petiknya di keyboard. Bukan, petik petik atas, petik atas. Maaf Pak, suara Bapak kecil kali Pak. Iya, petik petik atas, petik atas. Sat, petik satu apa dua Pak? Petiknya satu aja, satu aja. Oh boleh dua, sembarang, bisa satu bisa dua. Oke satu. Terus yang ditutup sama petik lagi. Nah, terus koma, koma spasi. Terus ada lagi tuh bill det gitu ya. Petik dulu tadi ya, petik. Bukan petik, petik, petik satu, petik satu. Nah, terus ketik bill det Nah, dan bill det Ah, dua aja dulu kali ya, dua aja. Terus untuk yang Y-nya diganti dengan eh, data baru, data baru, tutup situ, tutup, terus petik, tanda petik. Nah, ketik spesies, spesies, spesies. Nah, itu ya. Bentar. Target name-nya. Nah, itu di Kopas tuh kayaknya. Data barunya di Kopas, ubah ke, oh sorry, sorry, yang bawah ini. Ada target name, diganti dengan data baru, terus spesies. Kayaknya ada error mungkin. Kayaknya ada error nanti tuh. Bentar, saya cari Data codingannya dulu. data baru apa Pak? Data baru, spesies yang tadi sama. Pakai tutup siku juga Pak? Iya, siku juga. Ikuti sama persis yang di atas. Bentar ya. Ehm, itu di bawahnya. Sebentar, di atasnya. Eh, salah. Data baru nggak ada titiknya. Kan itu data baru titiknya, nggak ada. Nah, terus di bawahnya ini datanya ada X ya. Di enter dulu sebelumnya X. Yang paling atas, bukan ya. Paling atas sekali itu ya. Nah, itu ya. Enter dulu. Enter lagi sekali lagi. Paling atas itu tulis data baru.
Kemudian tutup siku, kemudian petik petik atas satu, ketik ketik target gitu ya, target target, kemudian petik, kemudian tutup siku, kemudian sama dengan, berarti terakhirnya itu sama dengan data baru, kemudian tutup siku, kemudian petik atas spesies, spesies, kemudian pokoknya diakhiri, kemudian titik lagi, ya, belakang itu titik, replace gitu ya, ketik replace dalam kurung, nah itu ya betul, dalam kurung, kemudian tutup siku, ini agak panjang ini, kemudian petik, petik atas, coba scroll ke atas tuh, nama penguinnya apa aja ya, atau gini deh, coba ketik penguinnya, sebentar, penguinnya, atau gini deh, di di atas dikit nanti ada muncul kode, klik lagi anunya, tambahkan kode baru lagi, itu ya, ketik data baru, kemudian siku, kemudian petik spesies, ketik dulu tapi maksudnya, nah boleh ketik dulu baru kasih petik ya, tanda petik atas, nah, sama sebelumnya juga, oke, coba di running dulu, saya pengen tahu, lihat keluar nggak sih spesiesnya, oh nggak kelihatan ya, kan ada tiga ya, Adeli, Instrap sama apa gitu ya, bentar ya. Ehm, Bentar, saya sambil cari codingannya dulu ya. Oh, atau ketik ini ya, apa ya. Nah, di spesies tadi coba-coba di atas yang kode yang di atas tadi. Habis spesies, kemudian paling ujung terakhir titik, kasih titik. Titik, kemudian kontrol spasi. Nanti muncul, nggak muncul ya. Bukan itu. Atau klik plus, kelas. CLASS. Ya, coba running. Error ya. Bentar, kok error ya. Nah, bukan kelas berarti. Kayaknya harus dibaca dulu. Teman.
Eh, atau dikasih kode lagi, tambahan, kode tambahan. Tambahan kode lagi di antaranya situ. Ya, kasih kode lagi. Ketik PLT titik plot. Sebentar, salah. Ya, PLT titik, bukan plot, bar. BAR, batang, dalam kurung, ya betul, dalam kurung, data baru gitu ya. Data baru, pikku, petik, spesies. Nah, spesies, terus kasih petik. Kasih petik. Nah, coba di running lagi, hasilnya apa? Data baru, using, aduh, salah ya. Apa ya? Nah, pertemuan keberapa sih? Empat ya. Oh, salah. Banyak error nih. Diganti dulu PLT tadi. Diganti data baru spesies tadi. Nah, itu dihapus dulu ya. Data baru, kemudian spesies. Data baru, petik spesies. Apa? Kurung siku, petik spesies. Nah, itu dihapus di belakangnya tuh ya. Ya, dihapus. Hapus juga barnya. Ketik plot, titik bar. Coba di running. Mudah muncul ya. Nggak muncul ya? Munculnya apa tuh? Aduh, nggak muncul ya. Atau gini aja, klik yang tadi di atas tadi ada, itu ada rekomendasi tuh. Langkah berikutnya lihat log yang direkomendasi. Di atasnya itu ada langkah berikutnya tuh. Bukan di atasnya. Nah itu ya, diklik. Oke, diklik. Mudah muncul. Mana plotnya? Oke, muncul sebentar. Kita tungguin nih untuk yang spesies ya. Itu spesiesnya kelihatan nggak sih? Ada tiga ya. Apa aja tuh? Yang spesies. Nah, klik yang spesies itu ya. Kita pengen tahu dia. Gento. Oke. Balik ke yang tadi, yang replace tadi. Itu coba, ntar, yang bar tadi, coba yang bar tadi. Yang bar di bawah, bukan. Yang codingan yang baru. Sebelah kanan itu ada tanda sampah tuh. Dihapus. Nah, itu lagi dihapus lagi. Kelasnya dihapus. Tanda sampah, hapus. Oke, nah replace. Ntar, balik ke replace ya. Replace-nya. Oke, ganti replace-nya. Gento. G-nya besar kayak tadi tuh. Gento. O-nya 2 ya. O-nya 2. Kemudian petik. Kemudian koma ya. Petik dulu. Akhiri petik. Baru koma. Bukan titik. Koma ya. Itu titik kayaknya.
koma, kemudian spasi, petik. Nah, boleh, sambung boleh. Terus chin strap. Nah, ketik ya, chin strap. Chin strap, kemudian Adeli. Nah, itu target. Terus di replace dengan habis Adeli ya. Habis Adeli, kemudian siku ya, tutup siku, koma habis tutup sikunya. Habis tutup siku yang terakhir. Koma, spasi, kemudian siku, kurung siku, 0,1,2 gitu. 0, bukan titik ya, itu titik aja. Koma, koma. 0,1,2. Terus tutup siku, koma lagi. Habis tutup siku, koma. Kemudian spasi in place sama dengan true. Place, ya, oke. Sama dengan true, true. Oke. True-nya T-nya besar ya. T-nya besar. Kemudian place-nya tuh ada in-nya. In, in dalam. In place dia. Oke. Nah, sekarang target, oke, yang Y-nya kan ada di bawah tuh Y sama dengan data baru. Spesiesnya diganti dengan target. Spesiesnya dengan target. Oke, coba di running. Mudahan berhasil ya. Mudahan berhasil. Saya jadi takut ya. Error ya. Apa errornya? Data plotnya transform. Oke, ke bawahnya lagi sedikit. Oh, labelnya non ya. Oke, scroll lagi ke atas. X-nya ya. Kayaknya tambahin lagi deh, jangan bill-nya tambah lagi. Bill bill apa gitu ya. Coba scroll lagi ke atas. Nama anunya apa gitu. Itu copy aja, copy yang itu. Stop dulu. Nah, itu ya data baru. Ada flipper length mm. Datang ya flipper itu. Flippernya dikopas pakai kursor aja. Flipper length mm. Kata-katanya. Nah, itu kopas. Copy. Ya, copy. Terus pindahin ke bawah. Copy, Ctrl C. Nah, tambahin koma. Ketik. Ketik dulu tapi. Nah, piringan petik dulu. Nah, coba di running lagi. Mudah-mudahan berhasil. Error ya? Waduh. Kemudian laptop. Atau gini, coba ke atas dikit. Eh, Setelah Y ada ya, Y-nya ya. Y data target. Enter ke bawah. Terus kasih petik 3 kali. Apa? Petik ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Terus paling bawah plotnya. Paling bawah ada plot ya. Kasih petik juga. 3 kali. 1, 2, 3. Coba di running. Nah, oke, running dulu. Terus di bawahnya ada kode ya. Tambah kode lagi di bawahnya itu. Betul ya. Tambah kode. Tambah kode baru. Ketik X. X. X besar. Nah, coba running. Keluar nggak hasilnya? Oke, muncul. Kalau Y kecil, tambah kode lagi. Y kecil. Tambah kode lagi. Bisa nggak? Kan harusnya 1, 2, 3. 0, 1, 2. Oh, malah non ya. Oh, salah. Sorry. Nah, salah dia. Coba ke atas lagi. Y-nya belum berhasil tadi. Nah, terus data baru taruhnya. 19. Baru spesies.
Oh, jangan invest true kali ya. Investnya false, false aja. Investnya false. Investnya false. True-nya ganti false, false. Oke, ke atas bentar. Ada di anu lagi, di refresh lagi dari atas apa? Ada data baru. Scroll ke atas dulu, atas lagi, atas lagi. Ah, ini ya, ada yang codingan 22, kelihatan nggak codingan 22? Nah, itu di running dari situ ya. Runningnya dari situ. Oke, running. Scroll lagi ke bawah. Running lagi. Oke, running. Running lagi di bawahnya. Oke, bawahnya lagi. Oke, running lagi. Oh, berarti iya-nya belum berhasil ya. Bawah lagi ke bawah. Ada X. X-nya di running, Y-nya di running. Oke, Y-nya coba dilihat. Ah, berhasil. Y-nya udah berhasil ya. Berarti in place jadi false ya. Scroll lagi ke atas. Yang petik tiganya di atas tadi dihilangin. Petik petik atas tiganya dihilangin. Ke bawahnya juga dihilangin. Nah, coba di running. Muncul nggak dia? Mudahan muncul. Biasanya kalau lama tuh muncul. Coba scroll ke bawah. Adakah gambarnya? Oh, ini ada gambarnya. Adeli semua ya. Wah, salah nih Adeli semua nih. Coba lihat codingannya dulu ke atas. Warna, warna, stop warnanya. Target nilai data baru. Terus. Warnanya oke. Warnanya oke. Target nilainya. Warnanya, labelnya target name. Oh, target name-nya harus didefinisikan. Nah, buat lagi target name-nya sebentar. Target name-nya. Nah, itu enter, enter bawah. Target name, target underscore name. Nggak pakai S ya. Target sama dengan, sama dengan siku, buka siku, petik. Nah, itu kopas aja dari atas tuh ya. Ada Gento di atas, replace. Ada kan replace di atas tadi. Nah, itu kopas itu. Sampai ke Adeli. Nah, itu copy. Ya, kopas. Pindah ke bawah yang tadi. Ya, Ctrl V. Nah, terus petiknya dihilangin satu. Oke. Coba running lagi. Mudahan berhasil. Biasanya kalau lambat nih berhasil. Aduh, salah ya. Nah, itu ya. Pokoknya kita bisa bedakan ya. Nanti saya baikin dari bagian sini. Jadi kita bisa membedakan penguin gitu ya. Ini ada 3 penguin. Penguin merah, hijau, sama biru ya. Berdasarkan dari 3 variabel tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini masih belum berhasil. Nanti kita coba ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, masih gagal sih bagian sini ya. Nanti kita Nanti saya baikin deh, nanti saya share ulang codingan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Ya mungkin saya kembalikan lagi ke moderator ya. Nanti codingannya saya baikin deh. Baik, Pak. Terima kasih atas materi yang sampaikan hari ini. Baik, saya ulangi sekali lagi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan materi yang hasil dari disampaikan narasumber kita tadi? Wah, sepertinya nggak ada pertanyaan ini, Pak. Sepertinya sudah memahami materi yang telah Sudah Bapak memahami. sampaikan ini. Ya. Sudah paham dan menguasai sepertinya.
Baik, Pak. Terima kasih atas materi yang disampaikan hari ini dan semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tanpa terasa waktu kita telah hampir habis dan saya harap materi yang disampaikan Bapak tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Em, Tanpa mempanjang lagi, saya akhiri sesi diskusi kita pada hari ini karena berhubung nggak ada pertanyaan lagi. Tadi saya memohon maaf karena masih terdapat kekurangan, apalagi terutama dari diri saya karena atas keterlambatan. Dan terima kasih sekali lagi ya Pak atas penyampaian materinya. Ya, Baik, tadi sama-sama. saya mulai dengan salam, kini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya, saya langsung izin live ya. Iya, Pak. Untuk peserta boleh isi absen di kolom komentar. Linknya di kolom komentar.